إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan hidayah, rahmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca firman-firman Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mempelajari satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan menurunkan ke dalam dada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa khasyatumur rahmah, dan akan diliputi rahmat dari Allah. Wa haffathumul malaika, dan akan diliputi oleh malaikat-malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan namanya akan dikenal oleh penduduk langit. Meskipun kita tidak terkenal di atas muka bumi, bagi mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu yang dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka namanya akan dikenal oleh penduduk langit. Kalau kita mencari ketenangan, yang mencari kebahagiaan, tempatnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada kafilah minas Syam, seseorang yang dia berdagang dari negeri Syam, mereka datang ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di masjid, maka para sahabat yang mereka duduk di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari masjid karena mendengar di sana ada orang-orang yang berdagang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan firman-Nya di dalam akhir surah Al-Jumu'ah. Allah berfirman, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan." Apabila mereka para sahabat melihat perdagangan atau perniagaan, infaddu ilaiha, mereka itu berlari menuju perdagangan tersebut, wa taraquka qa'ima, dan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri, dalam keadaan memberikan khutbahnya, dalam memberikan pengajarannya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah Muhammad, ma indallah khairun minallahu wa minat tijarah. Katakanlah Muhammad bahwasanya apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, berupa balasan, berupa rahmat, berupa sakinah, itu lebih baik daripada perdagangan dan perniagaan. Wallahu khairur raziqin. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan rezeki kepada hambanya. Kalau kita mencari rezeki, tempatnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas di antara pintu-pintu kebaikan dan kewajiban di dalam menjaga lisan. Ya, pintu-pintu kebaikan dan kewajiban di dalam menjaga lisan. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kalau kita katakan sebagai sahabat, ya sahabatnya artinya siapa? Sahabat yaitu mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat langsung kepada wajah, ya bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas agama Islam, di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikatakan sebagai sahabat. Ya, sehingga sahabat itu semuanya
dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ya, sahabat yang dikatakan tadi, mereka semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka masih hidup, ada di antara mereka yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan asyra mubasysyirina bil jannah. Ada 10 sahabat yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis ini diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu ya Rasulullah. Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah. Kalau mengatakan ya Rasulullah, berarti yang memanggil ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana dia memanggil ya Muhammad. Wahai Muhammad. Di antaranya orang-orang Badui. Ya, orang Badui kalau manggil ya Muhammad, tidak ya Rasulullah. Tapi kalau para sahabat, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhbirni bi amalin yudkhilinil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ya, kabarkan, ceritakanlah kepada aku tentang amalan yang bisa mendekatkan kepada surga Allah dan bisa menjauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi minta kepada Rasulullah tentang amalan yang bisa mendekat kepada surga Allah dan bisa menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk ke dalam surga Allah? Pasti ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Pasti salah seorang di antara kalian semuanya mereka berharap bisa masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Mereka berharap. Sehingga Rasul mengatakan, "Mala 'ainun ra'at." Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara 'ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam jiwa manusia. Bagaimana gambaran surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya pengakuan. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, la yadkhulunal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga kecuali mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya. Qul hatu burhanakum, kata Allah. Tilka amaniyuhum, qul hatu burhanakum. Itu angan-angan mereka. Itu khayalan mereka. Qul hatu burhanakum, kata Allah. Tunjukkan bukti kalian. Ya, mana buktinya? In kuntum shadiqin. Kalau kalian termasuk orang yang benar, ya. Kalau mereka memang benar masuk ke dalam surga, tunjukkan buktinya. Karena tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, innal ladzina istakbaru wa kadzdzabu bi ayatina la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang-orang yang dia sombong kepada ajaran Allah dan mendustakan perintah Allah dan larangan Allah tidak akan pernah masuk ke dalam surga seperti halnya onta yang masuk ke dalam lubang jarum. Pernah lihat onta masuk dalam lubang jarum? Tidak pernah. Ya, jangankan unta, semut saja ataupun ya kucing saja tidak pernah masuk dalam lubang jarum. Bagaimana onta? Ini maksudnya apa? Tidak akan mungkin ya orang Yahudi dan orang Nasara dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita. Ya, karena memang surga itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan neraka pun telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak akan mudah. Ya, orang masuk surga ini tidak mudah. Butuh pengorbanan. Ya. Apa yang kita korbankan sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Lihat bagaimana kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kenal Bilal? Ya, Bilal merupakan salah seorang budak, ya. Salah seorang budak dari Habasyi, dari Afrika. Bilal kulitnya hitam, kemudian rambutnya keriting dan juga hidungnya yang pesek. Ini Bilal bin Rabah. Merupakan seorang budak. Tetapi terompanya Bilal, ya, terompanya sepatunya Bilal sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, setelah dibebaskan, maka Bilal kumpul bersama para sahabatnya. Ketika menjadi budak, Bilal diperintahkan untuk kufur kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipecut ya di tengah panas terik matahari tanpa menggunakan pakaian. Kemudian diletakkan batu yang besar di atas punggungnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Maka Bilal mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Tuhan yang satu, dialah Allah. Setelah dibebaskan oleh
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Bilal berkumpul bersama para sahabatnya. Setelah kumpul, para sahabatnya heran. Ya Bilal, kaifa sabart? Wahai Bilal, bagaimana engkau bisa bersabar? Maka Bilal mengatakan, wallahi laqad mazaztu halawatal iman ma'a mararatil adab. Demi Allah, aku telah merasakan bagaimana manisnya iman, sehingga aku tidak merasakan bagaimana pedihnya azab. Jadi imannya Bilal bin Rabah telah bersatu dengan jantungnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Azab bagaimanapun, selama dia beriman kepada Allah, tidak merasakan bagaimana pedihnya azab. Karena sudah bersatu dengan jantungnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ini pengorbanan Bilal. Ya, Bilal itu kalau sudah azan menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal itu selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Dan ketika Rasulullah meninggal, maka Bilal ketika mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis dan meninggalkan kota Madinah, kembali ke Ethiopia. Kemudian dipanggil kembali oleh Umar pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kembali Bilal ke kota Madinah, diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Ketika kembali azan sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal kembali menangis. Tidak dilanjutkan azannya, ditinggalkan kota Madinah. Karena masih teringat cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal itu langsung melihat wajahnya Nabi Muhammad, ya, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ammar bin Yasir dan ayahnya Yasir bin Abdullah dan juga ibunya Ammar bin Yasir bernama Sumayyah. Ya, 3 orang ini mereka diazab oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, sehingga ketika Ammar bin Yasir diikat, ya, dan dipecut dan diambilkan tombak yang tajam, dan tombaknya itu diletakkan di kemaluannya Sumayyah, ibunya. Sehingga wanita yang pertama kali mendapatkan gelar syahidah di dalam Islam adalah Sumayyah. Pertama kali syahidah dalam Islam Sumayyah. Diletakkan tombak di kemaluannya sampai meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka berdua. Ya, Rasul mengatakan, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakal jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian adalah surga Allah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kembalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kita tidak akan mungkin masuk dalam surga Allah kecuali melalui jalan sabar. Bersabar. Bersabar di dalam ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam, ya, tidak bermaksiat kepada Allah. Sabar di atas takdirnya Allah yang baik maupun yang buruk. Ya, pentingnya sabar. Sehingga Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tidak perlu kita sebutkan di antara keutamaan sabar. Cukup satu saja. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka ini sudah cukup. Kebersamaan Allah kepada hambanya, kepada hamba-hamba yang sabar, ini sudah cukup. Jadi pertolongan Allah selalu bersama orang yang sabar. Sehingga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang amalan, perbuatan yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yubaiduni 'anin nar, dan bisa menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada satupun yang mampu menahan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. 73 kali lipat daripada panasnya dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari panasnya, pedihnya api neraka Jahannam. Tidak ada yang mampu, ya, panasnya api neraka. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk memberikan keringanan azab kepada abdinya Abu Talib, maka Allah SWT mengabulkannya. Di antara azab yang paling ringan di dalam api neraka, ketika seseorang menggunakan terompa sepatu di api neraka yang otaknya mendidih. Ketika dia menggunakan terompa dari api neraka. Ini azab yang paling ringan di dalam api neraka. Sehingga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Wa yubaiduni 'anin nar." Amalan yang bisa menjauhkan aku dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang ahlul kitab mereka mengatakan, "Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah." Bahwasanya kami ini tidak akan pernah ditimpa, ya, terkena api neraka kecuali beberapa hari saja.
Ya, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. Qul attakhadtum 'indallahi ahda fala yukhlifallahu ahda. Apakah kalian telah membuat perjanjian dengan Allah bahwasanya Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya? Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Apakah kalian berbicara tentang Allah yang kalian tidak mengetahuinya? Ya, ini cuman angan-angan mereka. Tidak akan pernah bisa masuk surga kalau Yahudi dan Nasrani. Kami tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ini angan-angan mereka. Qul a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan dalam surga Allah dan menjauhkan dari neraka Allah. Apabila ada seseorang yang dimasukkan surga Allah, dijauhkan dari neraka Allah, dia orang yang menang, orang yang sukses. Bukan orang yang sukses yang banyak hartanya, kedudukannya tinggi di masyarakat, tapi orang yang sukses kelak dilihat nanti. Dia lolos enggak dari azabnya Allah? Dia masuk enggak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ditanya, "Mata yartahul mu'min?" Kapan orang mukmin ini bisa beristirahat, santai? Kapan? Maka Imam Ahmad mengatakan, "Hina wada'a awwalu qadamahu fil jannah." Ketika pertama kali dia meletakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan, "Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami dan yang telah memasukkan surga kami, dan kami tidak akan pernah masuk dalam surga Allah kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Bahwasanya rasul utusan Allah yang datang itu datang dengan kebenaran. Ya. Sehingga Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, bernafas, entah itu masih kecil ataupun udah besar, entah yang sakit atau yang sehat, ya, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Bahwasanya balasan kalian itu akan Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat. Orang yang baik yang dahulu taat di dunia, maka Allah akan tambahkan nanti ya balasannya di hari kiamat. Dan yang dahulu ketika di dunia dia banyak maksiat kepada Allah, yang dia menyia-nyiakan kewajiban kepada Allah, akan Allah sempurnakan balasannya, azabnya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan dalam surganya, faqad faza, dia orang yang menang, orang yang sukses. Ya, siapa orang yang sukses? Ketika Allah masukkan ke dalam surganya, faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu, cuman mainan. Ya, dunia ini mainan. Entah di antara kita mana yang selamat atau yang tidak selamat. Syaqiyun atau sa'idun. Pilihannya dua. Syaqi, dia orang yang celaka, atau sa'idun, atau orang yang bahagia, orang yang menang. Antara duanya. Tidak ada pertengahan. Syaqiyun atau sa'idun. Ya. Siapa di antara mereka yang syaqi, yang celaka, atau sa'id? Mereka yang bahagia. Kita yang menentukan jalannya. Ya, tetapi semua di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, "Ya Mu'ad, laqad sa'alta an 'azim." Wahai Mu'ad, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung. Ini sesuatu yang paling agung, yang besar. Ya, puncaknya kebahagiaan dan puncaknya kesengsaraan itu adalah surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman. Ya, laqad sa'alta an 'azim, fa innahu layasirun illa man yasarahu Allah. Dan itu tidak akan mudah kecuali orang yang telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya? Oh, fulan tempatnya di neraka, fulan tempatnya di surga. Dan inilah yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima na'mal. Untuk apa kita beramal? Kalau seorang sudah tetapkan ini di neraka, ini di surga. Lima na'mal. Ya, untuk apa kita beramal? Maka Rasul mengatakan, "I'malu fa kullu muyassar liman khuliqalah." Beramallah kalian, karena seseorang akan dimudahkan tentang amalannya. Kalau dia sebagai penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan dia melaksanakan amalan-amalan penghuni neraka. Mau maksiat gampang, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan lebar-lebar.
Tetapi kalau dia sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan penghuni surga. Ketika mau beramal, subhanallah dimudahkan. Mau salat malam, mudah. Mau berpuasa, mudah. Mau bersedekah, mudah. Mau datang ke masjid, mudah. Mau duduk di majelis ilmumu, mudah. Setiap berkaitan dengan amal kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara tanda-tandanya. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa. Orang-orang yang dia a'ta wattaqa, yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah. Ini hablu minan nasya bagus, hablu minallahnya bagus. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya balasan surga. Dia percaya di sana ada surga Allah. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusrah, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga Allah. Wa amma man bakhil wastaghna, sedangkan orang yang bakhil ini artinya pelit. Ya syuh. Bakhil ini artinya syuh. Syuh ini orang yang paling pelit sudah. Ya, bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna, dan dia staghna ini merasa cukup, tidak membutuhkan pertolongan Allah, tidak membutuhkan pertolongan manusia. Wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan surga, enggak percaya kepada surga. Fasanuyassiruhu lil asra, maka kami akan mempersulit jalannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yasir illa man yassarahullah. Itu tidak akan mudah kecuali orang-orang yang memang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Di antara pintu kebaikan yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang pertama, an ta'budallah la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah untuk Allah dan tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Kita beristighatsah kepada Allah. Kita bernazar untuk Allah. Kita ibadah untuk Allah. Kita berharap kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Karena di sana Rabbul Alamin. Dialah Allah, Tuhan alam semesta, pemilik alam semesta, Al-Khaliq, yang telah menciptakan seluruhnya. Jadi ibadah tidak boleh kita pasrahkan, kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Wa may yusyrik billah", barang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena berbuat syirik. Ya, pentingnya kita belajar apa itu syirik, apa itu tauhid, apa saja hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Maka ini harus dipelajari. Jangan sampai kita, subhanallah, nas'alullah salam wal afiyah, kita masuk dalam perbuatan syirik, ya, dan kita mengetahui, maka seluruh amalan itu akan dihapuskan oleh Allah. Ibadah kita yang kita lakukan puluhan tahun, ratusan tahun, maka itu tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan seluruh amalan anak Adam pada hari kiamat dan kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang diancam oleh Allah, bahkan Nabi Muhammad, seluruh nabi, utusan-utusan Allah yang mereka berbuat syirik kepada Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Sehingga Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Bahwasanya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau sekali berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, seluruh amalanmu akan dihapuskan oleh Allah. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Pentingnya seorang belajar masalah tauhid dan belajar masalah syirik. Sehingga Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika datang sakaratul maut, likulli mautin sakarah, setiap kematian itu pasti ada sakaratnya, sakaratul maut, yaitu perjalanan ruh ditarik oleh malaikatul maut. Maka ketika datang sakaratul maut, walamma hadara Ya'qub al-maut, id qala li bani, dia mengumpulkan seluruh anaknya.
Ya, dikumpulkan anaknya bukan untuk membagi warisan, tapi memberikan wasiat. Idz qala lil bani ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah ketika aku meninggal? Qalu, mereka semua mengatakan na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapakmu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq, ilahan wahidah, Tuhan yang satu, dia Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua berserah diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jawaban mereka. Ya, diberikan wasiat untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan meneridho kepada hambanya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu miliknya Allah. Bahkan kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalau kita memiliki seorang pembantu, ya ternyata pembantu itu kita berikan gaji, kita berikan makan, ternyata pembantu ini tadi dia kerja sama tetangga kita. Ya, tapi kita yang memberikan gaji, kita yang memberikan makan. Kita ridho. Kita sendiri sebagai manusia, antar manusia tidak ridho. Bagaimana dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan minum, Allah yang memberikan nafas, Allah yang memberikan semuanya. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Yang telah memberikan semuanya kepada makhluknya, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada makhluknya. Tetapi kita tidak beribadah kepada Allah, justru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hayhat, bagaimana demikian? Ya, hada mustahil. Maka ini membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan yang paling tinggi yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka untuk Allah, hunafa. Ini agama yang lurus. Kemudian kembali mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Ini agama yang benar, ini agama yang lurus. Yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, dan tidak ada yang lainnya. Memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, yang amalan bisa mendekatkan kepada surga Allah, menjauhkan dari neraka Allah, an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yaitu beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, yaitu menegakkan salat. Ya, salat ini merupakan perbedaan, perjanjian antara orang yang beriman dan orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Sehingga Rasul mengatakan al-ahdu fima bainana wa bainal ladzina kafaru tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir yaitu adalah salat, pembedanya. Faman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja atau malas-malasan, faqad kafar. Dia telah kufur. Ya, faqad kafar. Dia telah kufur, bahkan bisa keluar dari agama Islam ketika seorang dia meninggalkan salatnya dengan sengaja. Ya, ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan salat, wa tuqimus shalah. Sehingga ketika ada seorang syekh datang muridnya, dia mengatakan, "Ya syekh, irtafatil as'ar." Syekh, harga di pasar ini sudah mulai mahal. Qala la ubali, katanya. Saya tidak peduli. Ya syekh, harga di pasar ini sudah mulai mahal. Qala la ubali, saya tidak peduli. Ya syekh, irtafatil as'ar. Syekh, harga di pasar sudah mulai mahal semua. Qala la ubali. Law kana habbat asy-sya'ir bidinar la ubali. Meskipun harga satu biji gandum harganya 1 dinar, saya tidak akan peduli. Alayya an a'budallah kama amarani. Kewajiban aku beribadah kepada Allah sebagaimana aku diperintahkan. Wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Dan wajib bagi Allah untuk memberikan rizki kepadaku sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Kemudian membaca firman Allah dalam surah Taha, Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika memerintahkan keluarga kalian untuk melaksanakan salat. La nas'aluka rizqah, kami tidak meminta rizki kepada kalian. Allah tidak minta makan, tidak minta rizki. Nahnu narzuquk, kata Allah, kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian. Wal 'aqibatu littaqwa, itulah balasan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menjaga salat. Sehingga Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat.
Wail, kata-kata wail itu merupakan salah satu lembah di dalam api neraka jahanam. Ada lembahnya, itu namanya wail. Sehingga Allah mengatakan di sana ada wailul lil mutaffifin, ada wailul likulli humazatil lumazah, ada wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Kenapa orang yang salat dia celaka? Saat ini kita salat, tapi mengapa Allah mengatakan wail? Ya mereka itu celaka. Lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka sahun. Sahun ini ada yang mengatakan bahwasanya salatnya tidak tepat waktu. Dia katakan sahun, atau dia salat di luar waktunya, sahun. Atau bisa dikatakan dia tidak salat, ya dikatakan sahun. Salat subuhnya mendekati waktu zuhur. Salat zuhurnya mendekati waktu asar. Salat asarnya mendekati waktu maghrib. Waktu maghribnya mendekati waktu isya. Salat isyanya mendekati waktu subuh. Makanya dikatakan sahun. Mereka yang sahun. Walladzina hum yura'un, yang mereka itu ingin dilihat oleh manusia. Ketika salat ingin dipandang, diberikan pengakuan oleh manusia bahwasanya dia telah salat. Ya. Jadi kita di salatnya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad bahwasanya salatku, pertama salati. Allah katakan inna salati wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, milik Allah, untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi bukan yura'un. Yang yura'un ini ingin dilihat. Sehingga Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik ini ingin menipu Allah, ya, bermain sama Allah. Wa huwa khadi'uhum, bahkan Allah yang akan membalas tipuan mereka, bermain-main dengan Allah. Wa idza qamu ila shalah, jadi orang munafik ini kalau sudah berdiri di dalam melaksanakan salat, qamu kusala, dia berdiri dalam keadaan kusal. Kusala ini kaslan. Tahu kaslan ya? Malas, tidak ada khusyuk di sana. Tidak memperhatikan ayat yang dia baca, tidak memperhatikan rukun-rukunnya. Qamu kusala yura'unan nas. Mereka ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali berzikir yang sedikit. Jangan sampai kita termasuk barisan orang-orang munafik, saful munafikin. Ya, safnya orang-orang munafik. Ini ciri-cirinya. Ya, tidak melaksanakan salat. Sehingga di sana ada neraka saqar. Allah berfirman, qalu ma salakakum fi saqar. Mereka mengatakan, para penjaga api neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Dan kami bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Kita mampu bisa memberikan makan kepada orang miskin, tapi kita mencegahnya. Bukan termasuk orang yang salat dan bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang miskin. Ini pentingnya wa tuqimus salat, menegakkan salat. Kalau salat ini bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita mau maksiat ketika zuhur, ternyata kita salat. Mau maksiat lagi, datang waktu asar, terus dijaga. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Maryam, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun a'da'us salah. Akan datang suatu kaum, suatu umat yang mereka menyanyiakan salat, menyepelekan salat. Wattaba'u syahawat, dan mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Ya, orang kalau sudah menyanyiakan salatnya pasti akan mengikuti syahwatnya. Sedangkan syahwat ini selalu memerintahkan kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Syahwat semuanya seperti itu, memerintahkan kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sehingga Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Fasawfa yulqawna ghayyah, dan kelak mereka itu akan Allah lemparkan ke dalam al-ghayyah. Ada namanya neraka ghayyah. Ya, ada dikatakan ghayyah ini artinya kesesatan, jauh dari jalan Allah. Turun ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Karena yang membawa wahyu ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, tudayyi ummati salah. Wahai Jibril, apakah kelak umatku? Umatku, kata Muhammad, yang akan meninggalkan salat mereka, menyanyiakan salat mereka. Ya Jibril, tudayyi ummati salah. Wahai Jibril, apakah umatku yang kau maksud? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad,
ya'ti aqwamun min ummatik yabi'una dinahum bi'aradi minad dunya. Wahai Muhammad, akan datang suatu kaum dari umatmu yang mereka akan menjual agama mereka karena sedikit dari urusan dunia. Dijual agamanya karena sedikit dari urusan dunia. Yabi'una dinahum bi'aradi minad dunya. Ini menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau kita dalam keadaan sakit, ya kita dalam keadaan sakit, nasallallahu salam wal afiyah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk berpuasa. Ya, fa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalian sakit atau dalam keadaan safar, kalian ganti nanti di lain waktu, ya. Atau ketika kita tidak memiliki harta atau harta kita belum sampai nisab atau haul, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, tidak ada kewajibannya. Atau ketika seorang dia sakit atau dalam keadaan tidak memiliki harta, tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk melaksanakan haji maupun umrah. Ya, karena masuk dalam rukun Islam. Tidak ada kewajibannya. Tetapi masalah sholat, entah dia itu punya harta, entah dia kaya maupun miskin, dia sakit, ya, dia sakit maupun dia sehat, maka wajib untuk terus melaksanakan sholat hatta tamut, sampai mati. Ya, bahkan ketika seluruh anggota badan tidak bisa bergerak, lahirianya, batinnya dia sholat, ya, ataupun dengan gerakan matanya, hatta tamut, sampai meninggal. Sehingga Allah mengatakan wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, yaitu sampai datang kematian. Dan tidak ada perintah yang langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala fi sidratil muntaha, di langit yang ketujuh. Ketika Isra, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, tidak melihat Allah, hanya melihat cahaya. Sehingga Rasul mengatakan, man qala anna Muhammad qad ra'a rabbahu faqad kadzib. Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah melihat langsung kepada Tuhannya, faqad kadzib. Dia telah berdusta. Sesampainya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengucapkan salam? Siapa yang mengucapkan salam? Rasul dahulu atau Allah dahulu? Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami dan bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Saat itu malaikat Jibril alaihissalam tidak bisa naik ke langit ketujuh. Karena kalau memang malaikat Jibril dia naik ke langit ketujuh, la harakat min nurillah, dia akan terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril mendengar dan malaikat Jibril mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu Allah mengatakan, ya, innallaha, turunlah firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya, seluruh penghuni langit, semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh penghuni langit. Ya. Innallaha, pertamanya Allah, wa malaikah, dan para malaikatnya. Bagaimana agungnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan perintah yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-shalah. Salat 50 kali. Ya, dalam sehari semalam. Turun lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, minta keringanan kepada Allah, turun menjadi 45, 45 turun 40, 40 turun sampai 5. Masih diperintahkan untuk meminta lagi keringanan 5 kali saja dalam sehari. Sehari 24 jam. Kita sholat mungkin 5 menit, 5 kali 5, 25 menit dari 24 jam. Masih bolong-bolong enggak ada. Tidak ada khusyuk. Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Ya, cuma 25 menit diminta dari waktu kita untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat itulah 55 sekali sholat bi ajri khamsin, dengan pahala 50 kali. Bukan sholatnya 50, pahalanya 5, dibalik sama Allah. Khamsa salawat bi ajri khamsin. 5
Salat dengan pahalanya 50. Ya, karena memang sekali salat itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Apalagi salatnya berjamaah, ditambah lagi 27 kali lipat. Tambah lagi salatnya di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa, berlipat lagi, dilipat gandakan kembali pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi orang-orang yang tidak memperhatikan balasannya, pahalanya, rekeningnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi masalah salat. Ya, setelah syahadat salat. Yang masalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, as-shalah. Baru kembali masalah salat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Kemudian mengeluarkan zakat. Ini selalu Allah gandengkan antara salat dan zakat. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang selalu menegakkan salat dan selalu menunaikan zakat. Ya, sehingga pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ada kelompok-kelompok yang enggan membayar zakat, sehingga mereka menafikan, menghilangkan kewajiban zakat. Maka saat itu diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Perang. Ya, Abu Bakar mengumumkan perang bagi mereka yang tidak ingin membayar zakat. Ya, selalu gandengkan antara salat dan zakat. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan. Dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, datang bulan Ramadan maka wajib kita untuk berpuasa. Wa tasum Ramadan, kemudian wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau melaksanakan haji apabila engkau mampu untuk melaksanakannya. Ini 5 yang pertama. Kemudian tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Rasul kembali mengatakan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, maukah engkau aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Ini Rasul memberikan pengajarannya, pintu-pintu kebaikan. Maka Mu'ad mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Bala wa ya Rasulullah. Di antara pintu kebaikan yang pertama adalah as-shaumu junnah. Puasa ini merupakan perisai. Ya, perisai ini penghalang dari hawa nafsu untuk maksiat kepada Allah dan penghalang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang kita tidak ada kepentingan, banyak puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa ya Nabi Daud. Ini puasa yang paling tinggi, puasanya Nabi Daud. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairus siyami siyami Daud wa khairul qiyami qiyami Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud, dan sebaik-baik salat malam adalah salat malamnya Nabi Daud. Kalau puasanya Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ini puasanya Nabi Daud alaihissalam. Dan salat malamnya Nabi Daud yaitu yanamu sudusah. 1/6-nya dia tidur. Wa yanamu thulutsah. Ya, kemudian 1/6 dia tidur, wa yaqumu thulutsah. Dan 1/3-nya dia tidur. 1/3-nya dia bangun untuk melaksanakan salat. 1/6 dia tidur, kemudian 1/3-nya dia bangun untuk salat. Wa thulutsahu yanam. Ya, selesai salat dia kembali tidur sambil menunggu waktu subuh. Jadi ketika waktu subuh dia bangun dari tempat tidurnya, dikira orang-orang dia tidak melaksanakan qiyamul lail. Ini sebaik-baik qiyami Daud. Ya, sebaik-baik qiyam itu adalah qiyamnya Nabi Daud alaihi salam. Sehingga dia kira ini masih bangun tidur. Padahal sudah melaksanakan salat malam, menjaga keikhlasan. Yang pentingnya menjaga keikhlasan. Jadi kita ini harus punya amalan-amalan yang tersembunyi. Jangan semua amalan itu kita tunjukkan. Sekarang kita salat berjamaah, amalan secara zahiri. Kemudian kita majelis ilmu, amalan secara zahiri, tampak semuanya, manusia tahu. Tapi di sana ada amalan-amalan yang tersembunyi. Amalan yang kita sembunyikan. Ya, jangan kita tampakkan. Jadi kita bisa mengukur amalan kita yang terbanyak mana? Amalan yang zahiri atau yang batini? Ya, amalan yang sir atau amalan yang alani? Yang tampak maupun yang tersembunyi dari pandangan manusia. Kita sendiri yang bisa mengukurnya. As-shaumu junnah was-sadaqatu tudfi'il khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa menghanguskan dosa dan kesalahan kita, sebagaimana air yang bisa menghanguskan api. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, ya. Yudfi'il khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini bisa menghilangkan dosa, ya. Sehingga sedekah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan seperti air. Sedangkan dosa Allah gambarkan seperti api. Dosa ini panas. Orang kalau sudah banyak dosanya gelisah, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Karena apa? Banyak dosanya, banyak apinya dalam dirinya. Lalu bagaimana? Air, dia butuhkan air. Apa airnya? Sedekah. Ya, untuk
meredam marahnya Allah, murkanya Allah dengan sedekah. Banyak sedekah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang angan-angan orang-orang yang telah meninggal. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka infakkanlah harta yang telah kami berikan kepada kalian. Allah yang berikan, Allah suruh keluarkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian dari salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqan wa la akunanna minas salihin. Ya Allah, kalau Engkau kembali memberikan waktu yang sedikit, diundurkan sedikit. Waktu matinya seharusnya hari Selasa, dia minta hari Rabu atau hari Kamis, undurkan sedikit. Aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang yang saleh. Kemudian Allah mengatakan, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang ketika datang ajalnya. Selesai waktunya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Sudah Isya. Alhamdulillah hamdan tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, karena waktunya yang telah habis, saya akan menutup sedikit dari hadis ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salatul rajuli fi jawfil lail. Itu salatnya seseorang pada pertengahan malam, ya. Ini penting, min da'bil salihin. Di antara ciri khas orang-orang yang saleh itu tidak pernah meninggalkan salat malam sebagai tambahan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Rasulullah meninggalkan salat malam kecuali ketika beliau dalam keadaan sakit. Bahkan ketika perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan qiyamul lail bahkan ketika di atas kendaraannya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya Rasulullah itu pecah-pecah. Sehingga Aisyah mengatakan, ayaghfiru ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah memberikan ampunan, maghfirah kepada Rasulullah, dosa yang akan datang dan dosa yang telah lalu? Maka Rasul mengatakan, afala akuna 'abdan syakurah. Apakah tidak pantas bagi aku untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi orang kalau sudah banyak qiyamul lailnya, insyaallah dia termasuk orang-orang syakiran li an'umih. Termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian membaca firman Allah dalam surah Sajdah ayat yang ke-16 dan 17, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum. Jadi lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Kalau sudah lambungnya seseorang dekat sama kasur, dekat sama bantal, sama guling, sama selimut, ya sudah, sampai subuhnya hilang. Sehingga para sahabat dulu takut kalau mendekat kepada kasur. Sehingga Allah menggambarkan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh daripada tempat kasur mereka dan mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap akan ridha Allah dan berharap takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka memberikan infak atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita dan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh yang terus bisa kita tambahkan, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, senantiasa diberikan hidayah, petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.